بسم الله الرحمن الرحيم. Rahimahullahu ta'ala wa kitabus siyam wa syara'itu wujubis siyam thalathatu asya al-islamu al-bulugu wal aqlu wal qudratu ala saum. Baik. Baik. Kita qala al-musannif rahimahullah taala ini al-Imam Al-Qadi Abi Syuja' Al-Asfahani wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Wa syara'itu wujubis siyami. Wa syara'itu wujubis siyami yakni asy-syurut alladhi la budda an yatawaffar ya fi shaimi hatta yajib alaihi an yasum. Ya, wal muradu bi as-shaum al-wajib huna shaum Ramadan. Al-murad bis-shaum al-wajib huna shaumu Ramadan, ya. Jadi yang dimaksud dengan puasa yang wajib dilakukan di mana seseorang disyaratkan dia wajib berpuasa, ini maksudnya puasa Ramadan. Ya, karena puasa banyak, jenis puasa itu banyak, tapi yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadan. Nah, tetapi kalau misalnya nih, kalau kita ingin perluas lagi ya. Kalau kita ingin perluas lagi, sebenarnya puasa itu dari sisi hukum, ya puasa yang disyariatkan itu dari sisi hukum ada dua, ya. As-shaumul masyru', as-shaumul masyru' itu ada dua dari sisi hukum. Pertama adalah as-shaumul wajib, wasani as-shaumul mandub, ya puasa wajib dan puasa sunnah, ya. Was-shaumul wajib bi'atibari sabab nau'an. As-shaumul wajib bi'atibari sabab nau'ani. Puasa yang wajib berdasarkan sebab itu ada dua jenis. Berdasarkan sebab ada dua jenis. Yang pertama adalah as-shaumul wajib bisababil waqti. Ya, puasa yang wajib disebabkan karena waktu. Nah, puasa yang wajib karena sebab waktu inilah yang kita kenal dengan nama shaumu Ramadan. Puasa Ramadan, ya. Tapi ada juga as-shaumul wajib bisababil mukallaf. Puasa yang wajib karena sebab perbuatan mukallaf, perbuatan manusia. Nah, puasa yang wajib karena manusia ini ada tiga. Yang pertama adalah shaumu qada'i Ramadan. Ya, shaum qada' Ramadan. Ya, puasa qada' Ramadan itu kan dia kenapa wajib? Ya karena ada orang yang nggak puasa Ramadan. Tapi dia dilakukan bukan di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Maka dia wajibnya karena sebab mukallaf. Shaum qada'i Ramadan. Wasani shaumul kaffarat. Wasani shaumul kaffarat. Ya, puasa kaffarat. Nah, puasa kaffarat ini banyak. Nanti ada shaumuz zihar, kaffaratul jima' fi nahari Ramadan. Kemudian kaffaratu tarki wajibatil hajj, ya. Jadi kafarat karena meninggalkan kewajiban haji, ya kafarat karena tidak bisa membayar dam haji, puasa kafarat karena melakukan zihar, ya zihar nanti babnya bab nikah. Kemudian termasuk kafarat karena membatalkan puasa Ramadan dengan cara berhubungan seksual. Nah ini puasa nanti ada kafaratnya yang hukumnya wajib tapi disebut dengan shaumul kafarat, ya. Wasalis shaumun nazar. Wasalis shaumun nazar, ya puasa yang diwajibkan atas sebab nazar. Nah, jadi puasa itu ya akhwat, secara umum kalau kita lihat dari sisi hukum wajib maka ada 4. Puasa Ramadan, qada Ramadan, kafarat dan nazar. Ya. Tapi dari 4 jenis puasa ini yang puasa wajib dari sebab waktu hanya Ramadan saja. Dan inilah yang dimaksud dengan salah satu di antara rukun Islam, ya. Arkanul Islam al-khamsah, yang dimaksud dengan puasa adalah puasa Ramadan. Baik, hada awal syai' qabla an na'rifa kaifiyah as-siyam, ya. Wa tsani, ma ta'rifus siyam? Ma ta'rif as-siyam? Nah, di sini Syekh Al-Qadi Abi Syuja' Al-Asfahani tidak menjelaskan definisi siam, ya, dan juga Syekh Al-Huba tidak menjelaskan definisi siam. Nah, ini kalian catat ya. Definisi siam. Ta'rifus siyami. Ta'rifus siyam. As-siyamu fil lughah al-imsak. As-siyam fil lughah maknahu al-imsak. Jadi puasa secara bahasa artinya menahan diri, al-imsak.
Wasiyamu syar'an, ini fil istilahil fiqhi, siam dalam ilmu fikih definisinya adalah al-imsaku an jami'il muftirat. Al-imsaku an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Al-imsaku an jami'il muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Nah, ini ta'rifus siyam fi syara'. Al-imsak an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, ya, kal akli wasyurbi wal jima'i. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak tulu'il fajri, dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, ini ta'rif siyam fi syara'. Ya. Baik. Nuasil fi al-adillah fil adillah ala wujubi siyami Ramadan. Sekarang kita akan masuk kepada dalil wajibnya puasa Ramadan. Kama qala Syekh Al-Buwa. Al-aslu fi fardiyati siyami mutlaqan. Qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa kutiba maknahu furidha. Kutiba maknahu furidha. Nah, jadi Syekh Al-Buwa seakan ingin mengatakan bahwa puasa wajib itu ada beberapa jenis. Ya, puasa wajib itu ada beberapa jenis. Seperti yang saya sebutkan ada 4 jenis puasa wajib. Nah, secara umum dalil yang menjadi dasar wajibnya puasa bukan hanya puasa Ramadan saja, termasuk puasa yang lain, maka adalah kutiba alaikumus syiyam. Ya. Tapi di khusus Ramadan, adapun dalil yang mengkhususkan akan wajibnya puasa Ramadan, maka ayat Al-Baqarah setelahnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, apa syahidnya di sini? Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ya, jadi setelah Allah menyebutkan bulan Ramadan, ya salah satu istimewanya adalah turunnya Al-Qur'an. Maka ditetapkan satu hukum, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang mendapati bulan itu sudah ada, wajiblah dia berpuasa. Falyasumhu. Di sini ada lamul amri. Di sini ada lamul amri. Jadi yasumhu itu fi'il mudhari'. Yasumhu itu fi'il mudhari', tapi di sini ada lamul amri fal, dan lamul amri yang masuk ke dalam fi'il mudhari' yufidul amr. Wal amrul mutlaq yadullu 'alal wujub. Ya. Lamul amr yang masuk ke dalam fi'il mudhari' falyasumhu menunjukkan kepada makna amr, makna perintah. Dan yang namanya perintah di dalam kaidah usul fikih kalau itu bersifat mutlak yadullu 'alal wujub, menunjukkan kepada hukum wajib. Nah, maka puasa Ramadan hukumnya adalah wajib, ya. Baik, nah ini jadi begini ya akhwat, kalau kalian ditanya ya mad dalil fil Quran ala wujubi siyami syahri Ramadan, sebenarnya kurang tepat kalau menggunakan ayat kutiba alaikumus syiyam, kurang tepat. Yang benar adalah faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ya, atau dari awal syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini jadi dalil yang benar di sini ya. Dalil yang benar tentang wajibnya puasa Ramadan surat Al-Baqarah ayat 185. Bukan Al-Baqarah 183, tapi Al-Baqarah 185. Baik. Begitu juga ya, ad-dalil ala wujubi hadzal siyam ahadits. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi alladhi sa'alahu akhbarani atau akhbirni madza farada alayya Allahu minas shaum. Jadi ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku apa puasa yang Allah fardukan, Allah wajibkan kepadaku." Maka Rasul mengatakan, "Siyamu Ramadan." Hanya puasa Ramadan. Nah, dalam riwayat lain ditambahkan bahwa ya, siyamu Ramadan illa an tatawwa syai'a. Puasa Ramadan kecuali kalau engkau ingin menambah yang lain, maka yang lain hukumnya sunnah. Berarti dari hadis ini bisa dikatakan yang wajib ya dalam ibadah puasa karena
ketentuan syariat asal, bukan karena sebab perbuatan kita, adalah puasa Ramadan. Ya muttafaqun alaihi, yakni rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. Ya. Wa syaraitu wujubis siyam. Nah, sekarang masuk kepada syaratnya ya. Masuk kepada syarat wajibnya puasa. Kapan seseorang itu wajib mendirikan puasa? Ya, kapan wajib mendirikan puasa? Maka dengan memenuhi 3 syarat. Jadi seseorang wajib mendirikan puasa Ramadan kalau sudah masuk bulan Ramadan dengan memenuhi salah satu asya. Yang pertama adalah al-islamu. Ya, syarat pertama Islam. Maka orang kafir tidak wajib puasa. Ya, orang kafir tidak wajib mendirikan ibadah puasa. Watsani al-bulughu. Al-bulugh. Ya, maka anak kecil yang belum balik ya, itu tidak wajib puasa. Tapi begini ya, akhwat. Anak kecil yang belum balik wajib nggak oleh orang tuanya diperintahkan puasa? Anak yang belum balik. Anak yang belum balik itu wajib nggak diperintahkan kepada orang tuanya untuk dia berpuasa? Ya, apa? Enggak wajib. Tapi dianjurkan Ustaz. Biasa. Pertama begini, umur belum balik memang tidak wajib, tapi perintahnya bukan kepada si anak, perintahnya kepada orang tua untuk mulai membiasakan anaknya berpuasa. Ya, dasarnya apa? Dasarnya adalah qiyas. Dasarnya adalah qiyas kepada orang tua yang diwajibkan oleh syariat untuk membiasakan anaknya sholat di umur 7 tahun. Ya, muru auladakum bis sholati wa hum sab'u sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat di umur 7 tahun. Padahal kan anak umur 7 tahun belum balik. Tapi kenapa kok sudah diperintahkan untuk sholat? Nah, bukan perintahnya kepada si anak, perintahnya kepada orang tua. Agar sudah mempersiapkan si anak untuk bisa mendirikan ibadah sholat. Ya. Dan ketika bulan Ramadan masuk, begitu juga orang tua diwajibkan oleh syariat untuk membiasakan anaknya berpuasa minimal di umur 7 tahun. Ya, maka kalau misalnya anaknya sudah umur 7 tahun, tapi orang tua belum sama sekali mengajarkan, nah itu bisa berdosa orang tuanya. Si anak nggak berdosa, wong dia belum balik. Tapi orang tuanya yang berdosa. Ya. Nah, jadi intinya yang dimaksud taklim. Taklimnya yang wajib. Ya. Bukan puasanya, karena puasanya sendiri belum wajib sebab disyaratkan adalah balik. Ya. Tapi begini ya, akhwat. Balik itu syarat sah bukan? Ini kan kita bicara syarat wajib ya. Kalau balik itu syarat sah bukan? Bukan Ustaz. Apa bedanya antara syarat wajib dengan syarat sah? Apa bedanya? Syarat wajib sama syarat sah. Jadi syarat wajib itu adalah ketentuan yang membuat seseorang wajib melakukan sesuatu. Tapi kalau syarat sah adalah ketentuan yang jika tidak terpenuhi tidak sah aktivitas dan ibadah tersebut. Ya, di mana umur balik itu dia bukan syarat sah, tapi dia syarat wajib. Artinya, kalau ada anak kecil, dia belum balik, puasa, dan puasanya benar. Setiap rukunnya dilakukan dengan benar, dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Sah nggak puasanya, si anak? Walaupun belum balik. Sah Ustaz. Puasanya sah. Ya, puasanya sah. Ya, karena balik bukan syarat sah. Ya. Nah, berbeda dengan Islam. Islam itu syarat wajib sekaligus syarat sah. Ya. Islam itu syarat wajib sekaligus syarat sah. Orang kafir tidak wajib puasa. Tapi kalau orang kafir puasa sah nggak? Hah? Sah Ustaz. Enggak. Kafir puasa nggak sah karena syarat ibadah itu iman. Ya. Syarat ibadah itu diterima itu adalah iman. Makanya kan hadis apa mengatakan hadis? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Nah, dasarnya iman dulu. Ya, maka orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, walaupun dia puasa misalnya karena ingin diet, yang nggak akan dinilai ibadah. Cuman diet aja itu tujuan dia, gitu ya. Sedangkan ibadahnya nggak diterima. Nah, jadi artinya Islam itu syarat wajib sekaligus syarat sah. Sedangkan balik itu syarat wajib, tapi bukan syarat sah. Ya, nah di sini Syekh Al-Qadi Abi Syuja Al-Asfahani hanya menjelaskan syarat wajibnya dulu. Kemudian akal, ya. Nah, kalau akal
akal ini dia syarat wajib sekaligus syarat sah. Akal itu syarat wajib sekaligus syarat sah. Artinya orang gila itu tidak wajib puasa. Tapi kalau misalnya ada orang gila puasa, nggak sah juga. Ya. Jadi tidak sah sekaligus tidak wajib. Nandur. Nah, apa dalil balik dan akal ini sebagai syarat wajib puasa? Lihat hadis, ya, hadis rufi al-qalamu an talatah. Undur safhah 42. Ya, lanjutan hadisnya ini dibuka di halaman 42 di sini, atau di buku kalian mungkin halamannya berbeda. Jadi dasarnya adalah hadis rufi al-qalam an salatah. Ya, Rasul mengatakan rufi al-qalamu an salatatin anin naimi hatta yastayqin wa anil majnuni hatta yafiq wa anis sabiyyi hatta yahtalim. Anin naimi hatta yastayqidha wa anil majnuni hatta yafiqa wa anis sabiyyi hatta yahtalima. Nah, jadi Rasul mengatakan tidaklah terhitung dosa, artinya tidak dibebankan kewajiban syariat kepada tiga kelompok. Yang pertama adalah orang yang tidur sampai dia terbangun, orang yang gila sampai dia waras kembali, dan anak kecil sampai dia berumur balik. Ya. Nah, jadi kalau anak kecil belum balik, orang gila yang belum sehat, misalnya gilanya itu apa yang tidak permanen, ya, gila temporer, orang yang kena penyakit ayan, epilepsi dan seterusnya. Nah, maka mereka ketika dalam kondisi gila itu ya tidak wajib menjalankan syariat. Tapi kalau sudah sembuh, sudah sehat, sudah waras, nah, maka wajib kembali. Begitu juga orang tidur. Orang tidur nggak wajib dia ibadah. Maka orang yang tertidur dari sholat nggak ada masalah, ya. Dan ketika dia bangun, kalau waktunya sudah habis tinggal diqadha dan tidak berdosa. Nah, jadi artinya ini hadis ya menetapkan keumuman pihak yang tidak menjalankan syariat, yang tidak wajib menjalankan syariat. Di antaranya syarat balik dan akal. Baik, dan yang ketiga, Yang ketiga al-qudrah ala shaumi. Jadi gini ya, Pak. Salah satu asya ini yang pertama Islam, kedua dan yang berikutnya ini al-bulu wal aqal ini dijadiin satu oleh Syekh al-Bugha, ya, oleh Syekh al-Qadi. Jadi al-bulu wal aqal ini menjadi satu, ya. Lalu yang terakhir al-qudrah ala shaum, yang ketiga al-qudrah ala shaumi. Ya, dia mampu melakukan ibadah puasa. Di qaulihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah wa quri'a yutawwaqunahu ay yukallafunahu fala yutiqunahu. Nah, yang dimaksud dengan yutiqunahu ini adalah yukallafunahu fala yutiqunahu. Ya, dan tidak wajib orang yang berpuasa, ya, atau tidak wajib berpuasa bagi orang yang dibebankan untuk berpuasa tapi dia tidak mampu. Tidak wajib tidak wajib berpuasa orang yang dibebankan kepadanya puasa tapi dia tidak mampu. Tapi kewajibannya apa? Fidyah. Kewajibannya adalah fidyah, ya. Nah, terkait dengan siapa yang kemudian dikategorikan tidak mampu ini dan kewajibannya adalah fidyah, para ulama sepakat dibebankan kepada dua pihak saja. Nanti sebenarnya akan dibahas dalam bab rukhsah, ya. Akan dibahas dalam bab rukhsah. Tapi ini saya awali. Jadi yang dimaksud di sini sebenarnya adalah dua orang saja yang disepakati oleh para ulama. Di luar dua orang ini nanti diperselisihkan. Walaupun nanti ada riwayat Bukhari di bawah yang akan kita baca, ya. Yang pertama adalah asy-syaikhul kabir, orang tua yang sudah memang tidak mampu puasa. Dan yang kedua adalah al-maridul ladzi la yurja bur'uhu. Al-maridul ladzi la yurja bur'uhu. Orang sakit yang tidak lagi bisa diharapkan kesembuhannya. Nah, dua orang ini kewajibannya adalah membayar fidyah. Tapi di luar dua orang ini nanti masuk babnya khilafiyah di kalangan ulama. Misalnya seperti wanita yang al-murdi' wal hamil. Seperti wanita yang menyusui dan hamil. Memang sih wanita hamil dan menyusui tidak wajib puasa Ramadan. Tapi nanti diperselisihkan kewajibannya apakah qadha atau fidyah, ya. Nah, itu diperselisihkan. Tapi yang disepakati para ulama yang tidak wajib puasa dan kewajibannya cuma fidyah saja adalah asy-syaikhul kabir wal maridul ladzi la yurja bur'uhu. Orang tua dan orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Nah, baik. Nah, tafsir dari ayat yutiqunahu fidyah.
Rawal Bukhari an Atha sami'a Ibnu Abbasin yaqra'u wa 'alal ladzina yutawwaqunahu fidyatun ta'am miskin. Qala Ibnu Abbas laisat bimansukhah. Ayat ini tidak dihapus dengan ketentuan puasa Ramadan. Alladzina yutawwaqunahu dalam satu qiraat, yutawwaqunahu dalam qiraat yang lain yutiqunahu. Ini ada dua qiraat ya. Nah, Ibnu Abbas berkata, laisat bimansukhah. Ayat ini tidak dihapus dengan perintah puasa. Tapi ayat ini diberlakukan kepada asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah, orang tua atau orang yang sudah tua, mau laki-laki atau perempuan. La yastati'ani an yasuma, yang memang mereka tidak bisa lagi berpuasa. Fayut'imani maka nakul yaumin miskinan. Yang mana kewajibannya adalah memberikan makan kepada orang miskin setiap harinya dari hari-hari puasa yang dia tidak berpuasa. Yang tadi disebut dengan fidyah. Nah, jadi ya akhwat, hadis ini menjadi tafsir ya. Hadis ini menjadi tafsir dari makna yutiqunahu fidyah, yaitu khususnya kepada orang tua. Tapi tadi saya katakan ya, sebenarnya di samping orang tua juga dikiaskan kepada orang tua al-maridul ladzi la yurja bur'uhu, orang yang sakit dan tidak lagi bisa diharapkan kesembuhannya. Tapi dia masih berakal, dia muslim, dia balik gitu ya. Nah, maka kewajibannya adalah fidyah.